Ya Bu Ida. Insya Allah Bapak. Alhamdulillah. Pangestunipun Bapak. Sehat. Bu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nggih. Nggih. Ada. Ya. Nggih Bapak, saya mulai dari LK 2.2 saja Pak. Nggih. Izin share screen Bapak. Ke 2.2. LK 2. Bentar. 2.2 mana ini? Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di sini saya mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah kami. Sebenarnya masalah ini ada 6, mengenai pedagogik, literasi, dan numerasi. Kemudian yang kedua kesulitan belajar. Yang ketiga tentang membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Kemudian yang keempat adalah pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Kemudian yang kelima materi terkait literasi, numerasi, material, miskonsepsi, dan HOTS. Kemudian yang keenam pemanfaatan teknologi. Namun di sini pada akhirnya kami memutuskan untuk memecahkan 2 permasalahan. Yang pertama adalah minat baca peserta didik yang masih kurang maksimal pada pembelajaran teks eksposisi. Kemudian ini akar permasalahannya adalah kurang maksimalnya guru memanfaatkan strategi, metode, dan media pembelajaran. Guru belum sepenuhnya. Kemudian yang kedua, masalah yang kami angkat adalah ini. Peserta didik masih kesulitan dalam menulis teks eksposisi. Kemudian akar penyebabnya ini adalah guru belum maksimal menggunakan strategi, metode, dan media yang tepat dalam pembelajaran menulis teks eksposisi. Jadi dari hasil eksplorasi solusi, kami menemukan banyak solusi. Untuk permasalahan pertama yaitu minat baca, ini kami akhirnya memutuskan untuk mengambil atau menggunakan solusi problem based learning atau PBL dengan menerapkan TPEC. Hal ini dikarenakan model PBL ini memungkinkan peserta didik untuk menerapkan teks eksposisi dalam konteks nyata, Bapak. Kemudian anak-anak juga akan belajar pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian PBL juga membuat peserta didik lebih aktif dalam berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya. Mereka juga punya pengalaman untuk mencari sendiri, untuk mengecek, untuk melakukan penelitian sederhana atau
ini berdiskusi dengan teman-temannya. Kemudian penggunaan atau pengintegrasian teknologi, ya, dalam hal ini saya menggunakan video YouTube, Google Site, Canva, grup WA, dan Google Drive. Kemudian penggunaan Smart TV, kemudian penggunaan Google Form. Ya, ini saya berharap mampu membantu peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang telah saya identifikasi di awal tadi. Kemudian yang kedua, untuk masalah kesulitan dalam menulis eksposisi, saya memilih solusi yang relevan dengan karakteristik peserta didik kami, yaitu pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, juga dengan menerapkan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Itu, Pak. Kemudian ini kami masukkan dalam RA kami. Mohon untuk stop screen dan melanjutkan ke RA kami. Rencana aksi. Ini rencana aksi yang pertama. Oke. Di rencana aksi yang pertama, ini kami mengambil elemen membaca dan memirsa dengan capaian pembelajaran. Di sini kami mengambil yang pelajar menginterpretasi informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati, dan atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audio visual secara kreatif. Kemudian tujuannya adalah melalui model problem based learning dengan menerapkan TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Kami berharap peserta didik dapat mengidentifikasi isi, yaitu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi, kemudian menganalisis fakta dan opini, serta mempresentasikan, memperbaiki, dan menyajikan hasil dalam bentuk infografis, kemudian mengunggahnya ke Google Drive dengan benar. Selain itu, peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan mengembangkan karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, serta bermusyawarah dengan baik. IKTP atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang ingin kami fokuskan adalah: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks eksposisi, kemudian mampu menganalisis fakta opini, kemudian mampu mempresentasikan dan memperbaiki serta menyajikan hasil dalam bentuk infografis, mampu mengunggah hasil ke Google Drive. Kemudian untuk sikap, kami berupaya untuk mengembangkan karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif. Ini untuk profil pelajar Pancasilanya. Untuk PPRA-nya kami mengambil yang musyawarah. Kemudian pemahaman bermakna, ini diharapkan nanti peserta didik mampu mengidentifikasi isi ini salah ketik ya. Permasalahan, argumen, dan pengetahuan serta rekomendasi, kemudian juga mampu menganalisis fakta dan opini. Di sini saya hadirkan pertanyaan pemantik. Pernahkah kalian membaca atau memirsa video yang mengulas mengenai suatu masalah? Apakah setelah membaca atau memirsa kalian merasa setuju atau tidak setuju dengan informasi yang ada di dalamnya? Jelaskan alasannya. Nah, itu. Kemudian di sintaknya Bapak, karena kami menggunakan PBL, sehingga pertama setelah nanti pendahuluan kami akan menyampaikan orientasi peserta didik pada masalah, menyiapkan peserta didik pada masalah ini. Kami akan menayangkan karena ini kegiatannya membaca atau memirsa, jadi kami memberi pilihan kepada peserta didik boleh membaca, yaitu dengan tag di Google Site, atau memirsa video yang ada di YouTube, linknya sama-sama kami sertakan. Kemudian setelah memirsa atau membaca, nanti peserta didik menanggapi video tersebut, kemudian bersama-sama menyimpulkan isi serta menganalisis fakta opini yang ada di
teks yang mereka pirsa tersebut atau video yang mereka pirsa. Kemudian menggunakan PPT guru memberi penguatan. Kemudian di langkah kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Setelah mereka sudah mampu ya dengan belajar tadi bersama-sama, mereka akan berkelompok sesuai pembagian. Kemudian dibagikan LKPD yang isinya mereka harus menyelesaikan masalah, yaitu mengidentifikasi isi serta menganalisis fakta opini yang ada di teks atau video teks eksposisi yang saya tampilkan atau yang ditampilkan oleh pendidik. Nah, kemudian membimbing penyelidikan kelompok. Nah, ini mereka akan membaca atau memirsa teks eksposisi berjudul Perubahan Iklim Bikin Negara Jatuh Miskin. Nah, ini saya ambil di YouTube dan kemudian teksnya saya salin, teksnya ada di Google Site. Seperti itu. Nah, kemudian ini masih pertemuan hari pertama, mereka mengumpulkan informasi dari video tersebut, kemudian menyelesaikan LKPD-nya. Nah, ketika mereka sudah selesai, ya, mereka juga menyiapkan bahan presentasi, yaitu melalui infografis Canva. Ya, nanti dikumpulkan, mereka boleh mengumpulkan di WA Group atau di link drive disediakan. Kemudian penutup di pertemuan kedua nanti akan dilanjutkan, yaitu mereka mempresentasikan hasil LKPD yang mereka kerjakan dalam bentuk infografis dengan berbantu TV digital. Itu Bapak. Kemudian untuk asesmennya di permasalahan pertama ini yang membaca teks eksposisi, kami menggunakan penilaian pengetahuan, yaitu berupa penugasan yang ada di LKPD serta tes tertulis bentuknya esai. Kemudian tes performa yaitu melalui presentasi, jadi saya siapkan rubrik penilaiannya. Kemudian yang ketiga adalah tes sikap. Tes sikap ini kami ambil nanti melalui observasi, yaitu menggunakan lembar observasi atau catatan anekdotal oleh pendidik, kemudian penilaian antar teman ketika selesai berdiskusi mungkin di akhir, kemudian penilaian diri atau refleksi peserta didik. Mereka tinggal checklist, lembarnya nanti sudah saya siapkan lewat Google Form. Mohon izin stop screen, ganti untuk rencana aksi 2-nya Bapak. Rencana 2. Oke. Bismillah. Untuk modul ajar atau rencana aksi 2, saya memilih menulis teks eksposisi. Di sini ada ini kompetensi awalnya, anak-anak sudah mampu menjelaskan struktur dan kebahasaannya. Mereka di sini diharapkan mereka bisa menjelaskan bagian-bagian menulis teks eksposisi, tapi mereka masih kesulitan mengembangkan kerangka. Nah, di sini. Ini profil pelajar Pancasila atau karakter yang ingin dikembangkan adalah mandiri kreatif, kemudian PPRA-nya dinamis dan inovatif. Kemudian sarana prasarana ini umum sesuai yang dibutuhkan. Model pembelajarannya saya menggunakan Project Based Learning PJBL yang nanti anak-anak menghasilkan produk. Kemudian juga menerapkan atau mengintegrasikan TPEC. Di sini elemen yang saya pilih menulis, capaian pembelajarannya adalah peserta mampu menulis gagasan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasional dan atau fiksi. Ini saya fokus di sini meskipun nanti CP yang lain seperti peserta didik mampu mengalihwahanakan ini juga saya sentuh. Kemudian di tujuan pembelajaran, melalui model Project Based Learning dengan menerapkan TPEC, Technological, Pedagogical, Content Knowledge, peserta didik dapat menulis teks eksposisi dengan memerhatikan struktur, kebahasaan, dan kekuatan argumen.
membuat video teks eksposisi, mempublikasikan di media sosial dengan benar. Peserta didik melaksanakan pembelajaran dengan mengembangkan karakter mandiri, kreatif, serta dinamis dan inovatif. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajarannya, di sini IPK pendukungnya menjelaskan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian yang kuncinya menulis bagian-bagian teks eksposisi, mengembangkan teks eksposisi dengan memerhatikan struktur, kebahasaan dan kekuatan argumen, membuat video dan mempublikasikan ke sosial media, mengembangkan karakter mandiri, kreatif, serta dinamis inovatif. Pemahaman bermaknanya hampir sama dengan IPK-nya dan tujuan. Pertanyaan pemantik ini untuk pertemuan pertama. Apakah kalian pernah menulis teks eksposisi? Kalau membuat video eksposisi, apa pentingnya kita menulis eksposisi di kehidupan sehari-hari? Nah, di sini sesuai sintak PJBL, yang pertama pertanyaan mendasar. Ini peserta didik saya sugui sama Bapak. Ini mereka boleh memilih, yang suka hanya visual, mereka boleh membaca teks dengan menyekan QR code yang ada di ini Google Site. Kemudian kalau menyukai memirsa dengan video, mereka juga boleh memilih video yang di YouTube. Kemudian peserta didik menanggapi dan menjawab pertanyaan mengenai video yang ditayangkan. Pendidik memberi penguatan materi pendukung dengan PowerPoint. Saya sudah menyiapkan PowerPoint, Bapak. Ini untuk langkah kedua dan ketiga saya jadikan satu. Yang mendesain perencanaan produk, ini mereka berkelompok, kemudian mendesain. Nanti akan seperti apa mereka membuat, seperti itu, Bapak. Kemudian menyusun jadwalnya. Mohon maaf, untuk sebelum menyusun jadwal, mereka juga ini, pendidik menampilkan beberapa data, bisa infografis, bisa video, dan ini saya gunakan untuk membantu peserta didik menentukan topik permasalahan teks eksposisi. Barangkali ada anak yang memang mungkin kesulitan, hanya saya beri, ini Pak, saya putarkan video. Tapi mereka tidak harus mengikuti video yang saya putar. Mereka juga saya bebaskan untuk mengeksplor secara mandiri video atau infografis atau data-data yang memang mereka butuhkan secara mandiri. Seperti itu. Kemudian yang langkah keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Di sini nanti peserta didik bekerja sama mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk membuat kerangka sesuai topik yang dipilih. Kemudian bekerja sama mengembangkan kerangka menjadi bagian teks eksposisi yang utuh. Kemudian pendidik mengamati perkembangan penulisan teks eksposisi. Pendidik memberi kesempatan peserta didik untuk melakukan konsultasi terkait penyusunan teks eksposisi yang ditulis, kesulitan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Kemudian peserta didik menulis teks eksposisi ke ini Pak, ke Word atau PowerPoint, karena ini nanti saya sampaikan untuk persiapan membuat video di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian di pertemuan kedua, ini saya melanjutkan memonitoring aktivitas dan perkembangan proyek. Nah, peserta didik nanti bekerja sama menyiapkan tag yang kemarin disusun itu untuk dijadikan video. Videonya ini juga sekreasi mereka, meskipun di awal pada pertemuan awal sudah ada contoh yang dari saya seperti itu, tapi mereka juga bebas mengembangkannya. Kemudian yang kelima, menguji hasil. Ini peserta didik memeriksa hasil videonya apakah sudah layak atau belum. Ketika sudah layak nanti mereka dipersilahkan mengunggah video ke IG atau YouTube, atau boleh TikTok mungkin nanti saya tambahkan, dengan menandai akun pendidik atau teman sekelompok. Nah, kemudian di bagian selanjutnya di poin 6 yaitu mengevaluasi pengalaman belajar, peserta didik mengumpulkan link yang diunggah video tadi. Kemudian link ini dibagikan kepada teman-teman untuk sama-sama saling memberi masukan. Saya berharap
di kegiatan ini anak-anak itu tidak hanya berani menyampaikan gagasannya Bapak, tapi juga harus mempublikasikannya. Karena ide sebagus apapun kalau tidak dipublikasi, tidak mendapat masukan dari teman-teman, tidak mendapat penilaian, itu mungkin saya rasa masih kurang maksimal. Itu mawon Bapak. Kemudian di asesmen saya menggunakan penilaian pengetahuan yaitu tes tertulis. Di sini saya memilih soal pilihan ganda 10 soal. Kemudian performanya ada produk. Produk di sini nanti rubrik penilaiannya ada 2. Yang pertama di tulisan eksposisinya, yang kedua di videonya. Kemudian yang sikap nanti saya menggunakan checklist dan penilaian diri atau refleksi peserta didik. Mungkin itu dulu Bapak, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya mengharap masukan dari Pak Hasan maupun Pak Abdul Rani untuk perbaikan RA saya supaya nanti lebih siap untuk PPL. Terima kasih Bapak atas waktunya. Di Mandua Pati Bapak. Nggih. Nggih. Maksimal 9. Nggih. Oh, gitu. Nggih, Pak. Enak iki lho sing nyosok. Ono barane. Nggih. Nah, deh, wis empuk. Mamblane. Nggih. Yang RA kedua itu menulis Bapak. Menulis itu saya menggunakan karena di kurikulum Merdeka ini kan satu. Oh nggih. Oh, topiknya lingkungan, Pak. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Betul. Nggih. Oh nggih, nggih Bapak. Nggih. Ini barcode-nya. Evaluasi Bapak, nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Pak. Nggih.
Betul Pak, betul. Loh, ini apa ini? Apa ini, Lek? Apa KTP api? Kartu perpus. Nggih, ndak. Nggih, boten Pak. Ayo dulu sholat. Bisa dikritik iki. Nggih. Apa peteng ini? Iki ya PDN ini nang ono biji-biji nang apa-apa. Sembilangno di Itu Pak, boten waktunya 45 kali 3 jam. 3. Empat kan 1 jamnya 45 menit. Ya. Nggih. Oh, nggih, Bapak. Nggih. Oh, nggih, siap. Nggih. Oh, nggih Pak, izin saya tampilkan Bapak nggih. Ini untuk rubriknya. Oh, masih bawah lagi. Nah, ini Bapak. Jadi untuk rubrik yang performa kan ini kan kita produk Pak nggih. Produknya saya bagi 2. Ini teks eksposisinya yang saya nilai adalah aspek 1 kelengkapan strukturnya. Yang kedua kebahasaan yang muncul, kemudian 3 tata bahasanya, keempat kekuatan argumennya. Jadi jika argumennya nanti 4 semakin banyak kan semakin kuat, itu nilainya juga semakin banyak. Kemudian kaidah penulisan atau mekanik ini berkaitan dengan ejaan Bapak, karena memang anak-anak itu sering lalai di bagian ini. Bahkan mungkin guru sendiri seperti saya kadang ejaan, penulisan huruf kapital, tanda baca itu kadang memang harus sering banyak latihan. Kemudian yang kedua adalah produknya yang video Pak. Video ini saya akan menilai 1 di kualitas video, yaitu ketajaman ini, kualitas video sangat baik, jelas dan tajam tanpa gangguan visual lainnya. Ini ada nilai-nilainya tersendiri. Kemudian visual yang menarik. Jadi kreativitas anak nanti teruji di sini, Bapak. Kemudian bahasa penyampaian. Jadi apakah ketika nanti diberi suara, mungkin suaranya ini mudah dipahami, jelas, atau mungkin ada gangguan pelan-pelan atau mungkin tidak terdengar. Nah, ini juga saya nilai. Kemudian kreativitas pengeditan. Jadi nanti ketika video kreatif menghadirkan elemen-elemen inovatif seperti ketika penyampaian atau ada hal-hal yang unik yang membuat video semakin menarik, itu nilainya juga saya beri yang lebih seperti itu Bapak. Mohon masukannya untuk bagian ini. Oke. Nggih, kelengkapan struktur nggih. Oh, nggih. Betul Bapak, nggih. Oh, nggih. Oh iya, Bapak nggih. Nggih.
Nggih, Bapak. Iya. Iya, nggih. Heeh. Oh, nggih, nggih. Jadi satu nggih, Pak. Ini saya detailkan. Nggih, nggih. Siap, siap. Oh, nggih, nggih. Nggih. Oh, nggih. 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 Iya, 20%, nggih, nggih. Ya. Oh, nggih, nggih. Siap, terima kasih Pak Rani, nggih. 20, nggih, 20. Oke. Iya. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Oh, nggih, nggih. Iya, Bapak. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Bapak nyuwun sewu, misalnya saya tanya, mungkin mumpung Bapak di sini saya tak langsung kawaruh Bapak. Misalnya itu produknya video, itu termasuk bisa dikumpulkan enggak, Pak? Kan itu video nanti dipublikasikan di apa ya, di sosmed mereka kan, Pak. Itu masuk juga nggih, Pak? Bisa nggih? Oh, nggih, nggih, nggih. Oh, gitu, nggih, nggih. 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 Nggih, nggih. Siap, Bapak. Ya Allah, nggih. Nggih, nggih. Iya. Iya, tapi mungkin hanya yang menonjol, Pak. Gambaran saya kemarin itu memang agak kesulitan di situ. Hanya saja saya mikirnya catatan anekdot detail itu hanya yang menonjol, misalnya anak ketika melakukan yang hal-hal yang baik atau yang paling mungkin jauh dari harapan, mungkin bisa membuat catatan seperti itu, Pak. Nggih. Iya. Nggih. Betul. Nggih, nggih, Bapak. Nggih.
Nggih. Siap. Nggih, nggih. Nggih, nggih, Pak. Betul. Kreasi, betul. Nggih. Iya, nggak bisa, Pak. Proses panjang. Tapi tadi nggak ada disiplin, Bapak. Nggih, betul. Ya mungkin bisa, tapi hanya sebagian dan itu tidak bisa menjadi penanda yang khusus gitu, Pak, mungkin. Nggih, nggih. Iya, betul. Iya. Nggih. Akhir, nggih, betul. Nggih, 2, betul. Itu yang RA1, Pak. Yang RA1 itu yang rendah baca, yang kedua memang kesulitan di menulis. Karena ada 2 permasalahan. Yang RA1 itu yang membaca teks eksposisi. Itu karena kan tidak minat membaca, kadang itu teks kalau panjang-panjang itu anak-anak itu, Pak. Bu, kok sudah panjang, Bu, males baca. Jadi itu saya ganti memang dengan memirsa, Pak, dengan video. Barangkali ketika anak mungkin minat bacanya sudah tertarik dulu. Jadi untuk istilahnya kemampuan kompetensi berikutnya insya Allah bisa diraih, seperti mereka menganalisis fakta dan opini, kemudian mengidentifikasi isi itu. Seperti itu, Pak. Okay. Iya, betul. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih. Matur suwun, terima kasih Pak Abdurrani. Nggih. Nggih.